Mutan adalah spesies selain manusia yang eksis di dunia Marvel. Kehadiran mereka menjadi pro dan kontra. Beberapa beranggapan mereka adalah makhluk serupa dengan manusia yang wajib untuk disetarakan hak dan kewajibannya. Sementara beberapa beranggapan mereka adalah monster yang mengganggu kedamaian manusia. Alasannya beragam, mungkin karena wujud mereka yang buruk sehingga menakuti manusia, atau juga beberapa dari mereka sengaja memanfaatkan kekuatannya untuk berbuat jahat. Dan dari sedikit opening di atas, pada kesempatan kali ini kembali kita akan bernostalgia dan menyaksikan rangkuman film X-Men rilisan tahun 2000. Film X-Men pertama yang dibuat oleh studios 20th Century Fox. Langsung saja kita saksikan videonya. Cerita ini bermula di sebuah tempat yang berlokasikan di Auschwitz, Polandia. Seorang remaja bernama Eric Lancer dipisahkan dari orang tuanya oleh pasukan Nazi. Dan karena rasa takut serta kesedihan yang dirasakan, membuat kekuatannya menjadi terwujud. Dia berhasil membengkokkan gerbang logam dengan kemampuan magnetiknya, sampai akhirnya dia dipukul hingga pingsan. Beberapa tahun kemudian, seorang gadis muda bernama Marie de Acanto mendapatkan kekuatan super untuk menyerap daya hidup dari seseorang. Kekuatan itu ditemukan saat dia mencium pacarnya yang bernama David Gadgetin dan membuatnya koma selama 3 minggu. Scene kemudian berganti memperlihatkan pria bernama Senator Robert Kelly yang mencoba untuk mengesahkan undang-undang pendaftaran mutan. Undang-undang ini memaksa para mutan untuk mengungkapkan identitas mereka dan kemampuan mereka secara terbuka. Magneto kemudian memulai rencananya untuk menyamakan kesetaraan antara mutan dengan manusia. Sementara itu, Murray sekarang menggunakan nama Rogue. Dia melarikan diri dari rumahnya dan kemudian bertemu dengan Wolverine di Kanada. Tiba-tiba, keduanya diserang oleh mutan bernama Sabretooth yang merupakan bawahan dari Magneto. Cyclops dan Storm kemudian datang untuk menyelamatkannya dan kemudian membawanya ke markas bernama X-Mansion. Seorang mutan tua yang menjadi pemilik lokasi itu dikenal sebagai Profesor Charles Xavier. Beliau memperkenalkan diri dan kemudian sedikit bercerita. Di lokasi ini beliau bertugas untuk memimpin para mutan yang mencoba mencari perdamaian dengan umat manusia. Mendidik mutan muda dalam mengendalikan kekuatan mereka dengan tanggung jawab. Dan menghentikan Magneto yang memulai perang dengan umat manusia. Sementara itu, Senator Kelly diculik oleh Mystique dan Toad. Kemudian dia dibawa menghadap ke Magneto yang berada di Genosha. Terlihat di sana Magneto sedang menguji sebuah mesin yang bisa memicu mutasi pada manusia biasa. Magneto kemudian menggunakan mesin itu kepada Senator Kelly yang membuatnya menjadi mutan. Malam harinya, Senator Kelly bisa berhasil kabur dari penjara dengan kekuatan uniknya. Di sisi lain, Rogue secara tidak sengaja menyentuh Wolverine karena sebuah kecelakaan. Dan membuat kegaduhan di rumah tersebut.
Mystique kemudian memanfaatkan situasi ini. Dia berubah menjadi Bobby Drake dan menghasut Rogue supaya meninggalkan X-Mansion. Kemudian, Profesor Xavier menggunakan Cerebro untuk menemukan Rogue di stasiun kereta. Tetapi setelah itu, Mystique berhasil menyusup ke dalam Cerebro dan menyabotase mesin tersebut. Di stasiun kereta, Wolverine meyakinkan Rogue yang putus asa untuk tetap tinggal bersama Profesor Charles. Tetapi perkelahian terjadi ketika Magneto, Toad, dan Sabretooth tiba untuk menculik Rogue. Senator Kelly yang berubah menjadi mutan kemudian menemui para X-Men. Sesampainya di X-Mansion, dia berubah menjadi genangan air karena mutasi pada tubuhnya tidak stabil. Kemudian, para X-Men berunding dan mengetahui fakta bahwa Magneto berniat untuk menggunakan kemampuan dari Rogue pada dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatan mesinnya. Profesor Charles kemudian menggunakan Cerebro untuk menemukan lokasi dari Rogue. Tetapi dia malah sakit sampai koma akibat racun dari Mystique. Jean Grey kemudian memperbaikinya dan menggunakan Cerebro untuk menemukan lokasi dari mesin Magneto yang berada di Patung Liberty. Mesin ini nantinya akan digunakan oleh Magneto untuk merubah petinggi-petinggi negara yang mengadakan pertemuan di sana supaya mereka berubah menjadi mutan. Para X-Men kemudian menuju ke lokasi tersebut, dan di dalam Patung Liberty, Storm berhasil mengalahkan Toad. Tetapi Magneto dan Sabretooth kemudian datang dan melumpuhkan para X-Men untuk kemudian melanjutkan rencana mereka. Magneto kemudian mentransfer kekuatannya kepada Rogue dan menggunakannya untuk menyalakan mesin. Wolverine kemudian bisa membebaskan diri dan mulai berkelahi dengan Sabretooth. Dengan bantuan dari Cyclops dan Jean, mereka kemudian bisa mengalahkan Sabretooth di sana. Setelah itu, Storm dan Jean kemudian menggunakan kemampuan mereka untuk mengirim Wolverine ke puncak mesin Magneto. Dalam waktu yang sangat mepet, Wolverine akhirnya bisa menghentikan mesin itu dan menyelamatkan Rogue. Magneto yang sebelumnya lemah sekarang mulai mendapatkan kekuatannya kembali, dan dia langsung menghentikan cakar Wolverine. Cyclops kemudian menyerang Magneto dan membuatnya terluka, sedangkan Wolverine menghancurkan mesin tersebut. Kemudian untuk menyelamatkan Rogue yang sekarat, Logan menempatkan tangannya untuk menyentuh wajah Rogue. Dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan nyawa gadis itu dengan kekuatan healing faktornya. Kemudian Profesor Xavier akhirnya pulih dari koma, dan para X-Men kemudian mengetahui bahwa Mystique masih hidup setelah bertarung melawan Wolverine. Kemudian terlihat impostor itu menyamar sebagai Senator Kelly di sebuah tayangan siaran berita. Dan untuk membantu Wolverine mengingat tentang masa lalunya, Profesor Xavier kemudian mengirimnya ke pangkalan militer yang berada di dekat Danau Alkali. Scene kemudian diakhiri dengan Profesor Xavier yang mengunjungi Magneto di dalam sel penjara khusus. Dan kedua teman lama ini kemudian bermain catur. Magneto memperingatkan Charles bahwa dia akan tetap melanjutkan pertarungannya dengan manusia. Sementara Profesor Xavier sendiri berjanji untuk tetap melawan rencana Magneto tersebut dengan bantuan X-Men. Dan film X-Men ini berakhir di sini. Oleh karena itu, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf,
dan sampai jumpa di video berikutnya.